Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Neneng Komalasari, NPM 1911080347 akan menjelaskan materi pertama dari kelompok 6 yang berjudul pengajaran remedial. Langsung saja ke pembahasan. Apa sih pengertian pengajaran remedial? Nah, pengertian pengajaran remedial ini pada hakikatnya, pengajaran remedial ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi kesulitan belajar siswa. Kata remedial ini berasal dari bahasa Inggris yang artinya menyembuhkan atau membetulkan. Nah, hal ini berarti bahwa pembelajaran remedial ini adalah pembelajaran yang bersifat menyembuhkan sehingga menjadi baik atau sembuh dari masalah pembelajaran yang dirasa sulit. Kemudian selanjutnya ada tujuan pengajaran remedial. Tujuan pengajaran remedial ini sebenarnya tidak berbeda dengan tujuan pengajaran pada umumnya, yaitu agar siswa dapat mencapai prestasi belajar sesuai dengan tujuan yang tidak ditetapkan. Adapun tujuan pengajaran remedial secara khusus ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa memahami khususnya yang menyangkut prestasi belajar meliputi segi kekuatan, kelemahan, jenis, dan sifat kesulitannya. Kemudian yang kedua, siswa dapat memperbaiki cara-cara belajar ke arah yang lebih baik sesuai dengan kesulitan yang dihadapinya. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mengembangkan sikap-sikap dan kebiasaan baru yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang lebih baik. Kemudian yang keempat itu siswa dapat mengatasi hambatan-hambatan belajar yang menjadi latar belakang kesulitannya. Kemudian yang kelima, siswa dapat melaksanakan tugas-tugas belajar yang diberikan. Adapun tahapan pelaksanaan pengajaran remedial ini, yang pertama menelaah kasus dengan permasalahannya. Tujuannya untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai karakteristik kasus permasalahan untuk menentukan alternatif tindakan remedial yang direkomendasikan. Kemudian yang kedua menentukan alternatif pilihan tindakan. Setelah menentukan karakteristik terhadap kasus tersebut, kemudian menetapkan strategi dan alternatif tindakan yang akan ditentukan dalam perbaikan secara efektif berdasarkan pertimbangan rasional secara cermat. Kemudian yang ketiga melaksanakan pengajaran remedial. Setelah mengenali dan menentukan alternatif pemecahan, kemudian dilakukan pelaksanaan pengajaran remedial. Tujuannya adalah tercapainya peningkatan prestasi belajar dan kemampuan penyesuaian diri sesuai dengan kriteria keberhasilan yang ditetapkan. Kemudian yang keempat, mengadakan pengukuran prestasi belajar. Untuk mengetahui tingkat perubahan kasus setelah dilakukan pengajaran remedial, perlu dilakukan pengukuran kembali. Hasil pengukuran tersebut akan memberikan informasi seberapa jauh perubahan yang telah terjadi. Kemudian yang kelima, mengadakan evaluasi dan diagnosis kembali. Setelah dilakukan pengajaran remedial dan pengukuran, kemudian dilakukan evaluasi sehingga dapat diketahui hasil dari sebuah proses, seperti adanya peningkatan prestasi dan kemampuan penyesuaian mencapai kriteria keberhasilan minimum seperti yang diharapkan. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.